Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Yusuf Anggara dengan NIM H1C023046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi stratigrafi analisis dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan 5. Nah, materi ini sendiri itu membahas bagaimana kita memahami susunan lapisan batuan untuk mengetahui sejarah pengendapan serta perubahan lingkungan dari geologi dari waktu ke waktu. Ya, oke, pada pertemuan pertama kita membahas mengenai pengertian stratigrafi sendiri, yaitu stratigrafi analisis merupakan kajian terpadu yang mempelajari susunan, hubungan, dan distribusi lapisan batuan. Tujuan utamanya adalah untuk merekonstruksi sejarah pengendapan serta evolusi cekungan berdasarkan data geologi baik dari permukaan maupun dari bawah permukaan. Nah, dalam melakukan analisis stratigrafi terdapat beberapa tahapan penting. Pertama adalah deskripsi batuan yang meliputi pengamatan litologi, ketebalan lapisan, struktur sedimen, dan kandungan fosil. Kedua adalah analisis fasies, yaitu untuk mengetahui lingkungan pengendapan. Yang ketiga adalah korelasi antar lapisan batuan, dan terakhir adalah sintesis untuk menyusun interpretasi kondisi lingkungan geologi pada masa lalu. Selanjutnya kita mengenal istilah rekaman stratigrafi. Rekaman stratigrafi sendiri merupakan catatan kejadian geologi yang tersimpan dalam lapisan batuan. Melalui rekaman ini kita dapat mengetahui urutan batuan dari yang paling tua hingga yang paling muda, sehingga membantu kita memahami perubahan lingkungan yang terjadi sepanjang waktu. Selain itu, terdapat konsep fasies sedimenter yang dimana fasies merupakan tubuh batuan sedimen yang memiliki ciri khas tertentu seperti geometri, litologi, struktur sedimen, dan juga fosil. Nah, fasies ini mencerminkan lingkungan pengendapan tertentu dan dapat berubah baik secara vertikal maupun lateral. Dalam praktik lapangan, digunakan metode measure section, yaitu pencatatan detail lapisan batuan secara vertikal. Data yang dicatat meliputi jenis batuan, ketebalan struktur sedimen, kandungan fosil, dan juga batas antar lapisan. Terakhir, struktur sedimen juga menjadi bagian penting. Struktur sedimen merupakan pola yang terbentuk akibat proses pengendapan dan dapat berupa struktur erosional, deposisional, post-deposisional, maupun geogenik. Struktur ini membantu kita menentukan lingkungan pengendapan dan arah arus berubah. Selanjutnya ada pertemuan 2, yaitu sistem pengendapan. Pada pertemuan kedua ini dibahas mengenai sistem pengendapan sedimen dengan pendekatan stratigrafi sekuen. Pendekatan ini merupakan metode modern yang mengintegrasikan berbagai data seperti litologi, fasies, log sumur, dan data seismik untuk memahami pola pengendapan dalam suatu cekungan. Nah, pola pengendapan sedimen ini sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu perubahan muka laut atau eustasi, aktivitas tektonik, dan juga suplai sedimen. Interaksi dari ketiga faktor ini akan menentukan ruang yang tersedia untuk pengendapan yang disebut juga sebagai accommodation space. Selain itu, lingkungan transisi antara daratan laut menjadi sangat penting karena sangat sensitif terhadap perubahan muka laut. Perubahan kecil pada muka laut dapat menyebabkan perubahan besar pada distribusi, fasies, dan pola pengendapan. Oke, selanjutnya kita membahas ke pertemuan 3 tentang chemostratigraphy. Pada pertemuan ketiga ini dibahas mengenai chemostratigraphy yang merupakan metode stratigrafi yang menggunakan karakter kimia yang terdapat dalam batuan sedimen untuk melakukan korelasi, penentuan umur, dan juga interpretasi lingkungan di masa lalu. Konsep utama dalam chemostratigraphy meliputi isotop, fraksinasi isotop, rasio isotop, dan juga anomali kimia. Isotop yang sering digunakan antara lain yaitu ada karbon, oksigen, dan strontium. Nah, karbon sendiri biasanya berkaitan dengan siklus karbon global. Oksigen berkaitan dengan kondisi iklim, sedangkan strontium sering digunakan untuk korelasi stratigrafi antar wilayah. Nah, metode ini banyak digunakan untuk merekonstruksi perubahan lingkungan dan iklim di masa lalu, serta membantu dalam korelasi lapisan batuan secara regional maupun global. Selanjutnya ada pertemuan keempat, yaitu tentang sekuen stratigrafi. Nah, pada pertemuan 4 ini mempelajari hubungan antara pengendapan sedimen, perubahan muka laut, dan juga ruang akomodasi. Nah, salah satu prinsip penting adalah lateral accretion. Apa itu lateral accretion? Yaitu proses pengendapan sedimen pada permukaan yang miring menuju ke pusat cekungan.
Nah, dari proses ini terbentuk dua pola utama, yaitu ada progradasi dan juga retrogradasi. Nah, progradasi sendiri terjadi ketika sedimen bergerak maju ke arah laut. Nah, sedangkan untuk retrogradasi terjadi ketika sedimen mundur ke arah darat akibat peningkatan ruang akomodasi. Selain itu, terdapat konsep dinamik sedimentation yang menjelaskan bahwa proses pengendapan sedimen bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Nah, lingkungan sedimentasi sendiri merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki kondisi fisik, kimia, dan biologis tertentu. Sedangkan fasies sendiri merupakan hasil dari proses yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, konsep penting lainnya adalah sedimen accommodation, yaitu ruang yang tersedia untuk pengendapan sedimen. Pada lingkungan laut, accommodation dikontrol oleh perubahan muka laut, sedangkan pada lingkungan fluvial lebih dikontrol oleh yang namanya itu profil sungai. Oke, selanjutnya kita ke pertemuan 5 yang membahas sekuen stratigrafi 2. Nah, pada pertemuan kelima ini kita membahas lebih lanjut mengenai pola stratigrafi khususnya itu stacking pattern. Stacking pattern sendiri merupakan pola penumpukan lapisan sedimen yang terbentuk akibat interaksi antara laju sedimentasi dan juga perubahan ruang akomodasi. Nah, dalam lingkungan fluvial, pola ini disebut fluvial stacking pattern yang dipengaruhi oleh kondisi aliran sungai dan jumlah sedimen yang diangkut. Kemudian terdapat juga pola delta progradasi yang dimana konsep ini itu membahas jika suplai sedimen lebih besar dibandingkan ruang akomodasi, maka yang terjadi adalah delta akan berkembang ke arah laut. Nah, selain itu terdapat dua konsep penting lainnya, yaitu ada transgresi dan regresi. Nah, transgresi sendiri terjadi ketika muka laut naik, sedangkan regresi terjadi ketika muka laut itu turun. Nah, regresi sendiri dibagi menjadi dua nih. Yang pertama itu ada normal regresi yang terjadi ketika suplai sedimen itu lebih besar, dan force regresi yang terjadi akibat penurunan muka laut. Terakhir, endapan sedimen menunjukkan pola siklus yang berulang atau yang bisa kita sebut sedimentary cycles. Nah, siklus ini itu terbentuk akibat perubahan muka laut dalam berbagai skala dan menjadi dasar dalam interpretasi stratigrafi. Oke, mungkin cukup sekian rangkuman materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Novanif Anggara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.